Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang resiko bisnis. Adapun kelompok kami adalah dengan saya sendiri Luciana Roenika dengan NIM 23 dan teman saya Andriani Theologansina Dopo dengan NIM 28. Adapun topik pembahasan yaitu yang pertama definisi, kedua macam-macam resiko bisnis, dan ketiga cara mengatasi resiko bisnis, yang terakhir studi kasus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, yang pertama, apa itu resiko bisnis? Menurut Ratni dan Ari, pengertian resiko bisnis sebagai berikut. Resiko bisnis merupakan resiko dari perusahaan saat tidak mampu menutupi biaya operasionalnya dan dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan biaya. Perusahaan dengan resiko bisnis yang tinggi cenderung menghindari pendanaan dan menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih rendah. Berikutnya, menurut Gitman, pengertian risiko bisnis sebagai berikut. Business risk as the risk to the firm of being unable to cover its operating costs. In general, the greater the firm's operating leverage the use of fixed operating costs, the higher its business risk. Dari pengertian di atas, resiko bisnis diartikan sebagai resiko bagi perusahaan karena tidak dapat menutupi biaya operasionalnya. Secara umum, semakin besar leverage operasi perusahaan, penggunaan biaya operasi tetap semakin tinggi resiko bisnisnya. Berikutnya, kita masuk kepada macam-macam resiko bisnis. Yang pertama ada resiko produksi. Beberapa jenis usaha membutuhkan produksi untuk menjalankan usahanya. Perusahaan ditargetkan untuk memproduksi barang dengan jumlah yang sudah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, dikarenakan human error atau alat yang tidak memadai dan sebagainya dapat membuat kekacauan dalam produksi, sehingga barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas yang dikehendaki. Berikutnya, risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia disebabkan oleh karyawan yang terdapat di perusahaan juragan. Misalnya, mereka melakukan kesalahan yang membuat kerugian perusahaan atau sikapnya yang malas-malasan membuat kinerja perusahaan turun. Berikutnya, risiko finansial. Salah satu risiko yang sering terjadi di perusahaan adalah risiko finansial. Risiko finansial terjadi karena ketidakpastian pendapatan yang perusahaan peroleh setiap waktunya. Tidak selamanya perusahaan akan mendapatkan untung besar. Di era pandemi ini, bahkan ada yang sampai gulung tikar gara-gara tidak mempunyai pendapatan kesehariannya. Sektor yang terdampak di era pandemi adalah kuliner, pariwisata, dan pelayanan tatap muka. Sebaliknya, sektor teknologi berdampak pesat karena semuanya bisa dilakukan dengan aman melalui jejaring media sosial. Yang berikutnya risiko lingkungan. Beberapa sektor bisnis yang bergerak di bidang lingkungan tentu akan timbul berbagai macam risiko lingkungan. Misalnya, perusahaan pembuatan makanan ternak. Risiko lingkungan yang ditimbulkan adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Berikutnya, risiko teknologi. Dalam kegiatan produksi barang oleh perusahaan, dibutuhkan karyawan dan mesin berteknologi. Kondisi ini memunculkan risiko baru yaitu risiko teknologi. Mesin yang sudah tua dan sering rusak membuat kinerja produksi perusahaan menurun. Apalagi di era transisi seperti ini. Banyak perusahaan yang harus mengganti alat-alat agar menyesuaikan dengan dan dapat memenuhi pasokan permintaan pasar. Misalnya saja, yang dulunya melakukan promosi dengan sales dan membuka event-event secara offline. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita tidak boleh mengadopsi cara lama seperti itu, namun harus melakukan perubahan, misalnya mengadakan event-event virtual melalui media sosial, mengandalkan internet sebagai media promosi, dan lain sebagainya. Berikutnya, risiko permintaan pasar.
Pasar memang sangat dinamis pergerakannya. Saat ini, minat pada teknologi sangatlah besar. Bahkan, banyak penyedia jasa yang bergerak di bidang teknologi seperti agensi periklanan digital. Namun, apakah 10 tahun ke depan minat pasar akan sama? Tentu saja tidak. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka seorang pebisnis diharapkan selalu melakukan inovasi terhadap perkembangan yang terjadi di pasar. Berikutnya, risiko pengembangan aset. Setiap pelaku usaha pastinya menginginkan bisnisnya berkembang. Salah satu yang bisa dilakukannya adalah dengan mengembangkan aset perusahaannya. Namun, hal ini menjadi risiko tersendiri jika tidak berhati-hati dalam mengembangkan asetnya. Sebaiknya, lakukan penelitian dan perhitungan kembali dengan matang apakah sesuai jika ingin mengembangkan aset perusahaan. Berikutnya, risiko kerjasama. Mempunyai rekan bisnis tentunya akan sangat membantu kinerja perusahaan. Rekan bisnis bisa dijadikan sebagai investor dan pengelola sebuah bisnis. Namun, jika rekan bisnis juragan tidak melakukan kewajiban, maka akan menjadi bencana. Solusinya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, menyeleksi secara ketat rekan bisnis dan jangan segan-segan untuk mengakhiri kontraknya jika dirasa tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikutnya, risiko birokrasi. Yang berikutnya, risiko birokrasi. Setiap bisnis yang dijalankan diwajibkan untuk mengurus segala perizinan. Contohnya adalah izin mendirikan usaha dan membayar pajak. Setiap peraturan yang telah dibuat harus ditaati oleh perusahaan tersebut sesuai dengan sektornya masing-masing. Terkadang, birokrasi yang ada sangat merepotkan dan tidak jarang pemilik usaha yang enggan untuk mengurus izinnya yang berakibat pada penyegelan tempat usaha. Selanjutnya, cara mengatasi resiko bisnis. Yang pertama, rencanakan bisnis secara matang. Perencanaan awal bisnis apapun adalah dengan menuliskan rencana atau strategi bisnis secara rutin dan tertulis. Rencana tersebut sebaiknya mencakup data dari berbagai sudut pandang agar bisa menyusun tujuan, membuat evaluasi, dan ulasan. Anda juga perlu memperhatikan strategi dalam hal operasional, keuangan, dan juga pemasaran yang akan dilakukan. Yang kedua ada perencanaan manajemen risiko. Di dalam perencanaan ini terdapat langkah yang bisa dilakukan, prosedur serta cara mengatasi terjadinya risiko bisnis. Perencanaan ini berbeda dengan strategi dalam berbisnis. Contohnya, pikirkan cara agar barang produksi aman saat didistribusikan ke konsumen, meski produksi yang dihasilkan rentan rusak. Dengan perencanaan ini, maka Anda sudah bisa mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya, menjalankan perencanaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengikuti semua rencana yang telah dibuat, baik itu rencana bisnis maupun perencanaan manajemen risiko. Anda akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian setelah membuat panduan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Manfaat lainnya adalah Anda bisa lebih mudah dalam melakukan evaluasi terkait pelaksanaan operasional bisnis dalam beberapa kurun waktu terakhir. Selanjutnya, Anda dapat mengidentifikasi apakah terdapat kerugian dan apa ada perbaikan yang bisa dilakukan untuk selanjutnya jika memang merugi. Yang keempat, melakukan pembukuan. Hal terpenting lainnya adalah melakukan rekap pembukuan untuk mencatat laporan pemasukan dan pengeluaran yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang didapat atau mungkin kerugian yang ada. Pembukuan yang benar akan membantu Anda dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan usaha karena adanya data yang benar dan faktual. Selanjutnya, studi kasus. Beberapa data yang dirilis dari studi kasus yang menyangkut kewirausahaan menunjukkan bahwa 90% dari total startup mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penanganan terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul saat menjalankan usaha. Sekeren apapun sebuah usaha yang masih dalam startup, business acceleration dinilai memiliki risiko kegagalan yang tinggi, meskipun sudah cukup
mapan melalang buana di industrinya. Sebagai contoh, dalam kasus Palado, startup bisnis perjalanan online yang sudah beroperasi sejak 2010 itu akhirnya memutuskan untuk menutup layanan per akhir April 2015. Padahal perusahaan tersebut telah menjalin kemitraan strategi dengan Wego sejak 2012 dan di awal tahun ini juga melakukan merger dengan layanan sosial travel Buruply. Setelah dikulik, keputusan tersebut disebabkan pendapatan perusahaan belum bisa menutupi biaya operasional yang dikeluarkan. Selain itu, ketergantungan Palado terhadap investor juga cukup menggerogoti manajemen perusahaan. Karena Palado kerap mengikuti arah yang dituntun investor dan itu beresiko jika tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Biaya operasional, arus kas, dan investasi adalah beberapa hal yang patut dicermati oleh para pelaku usaha karena memiliki resiko cukup tinggi dan berdampak terhadap kelangsungan usaha. Untuk mengantisipasi kegagalan, diperlukan sebuah skema pengelolaan risiko usaha yang bisa diimplementasikan oleh para pelaku usaha, khususnya bagi yang masih dalam tahap awal pembentukan dan pengembangan usaha. Adapun manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun ejaan, kami mohon maaf. Terima kasih.